Oke, para peneliti dan akademisi di Indonesia, ada satu topik yang lagi panas-panasnya nih dan penting banget buat kita bahas. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam penelitian. Hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah kan ngerasain ini? Pasti pernah. Dikejar deadline, ide mentok, dan layar laptop yang putih bersih itu rasanya kayak ngejek. Godaan buat minta tolong AI itu, wah, besar banget. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi boleh atau enggak, tapi gimana caranya supaya tetap benar dan etis? Inilah inti dari obrolan kita. Oke, pertama-tama coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Gimana kalau kita nggak ngelihat AI sebagai musuh atau jalan pintas yang curang, tapi sebagai mitra riset baru? Kuncinya itu cuma satu. Kita harus paham di mana perannya harus dimulai, dan yang lebih penting, di mana perannya harus berhenti. Biar kita semua nyambung, yuk samain frekuensi dulu soal istilah-istilah ini. Jadi, AI itu payung besarnya. Nah, di dalamnya ada yang namanya LLM. Anggap aja nih otaknya alat kayak ChatGPT yang belajar dari miliaran halaman teks. Terus, NLP itu teknologinya yang bikin kita bisa ngobrol sama komputer seolah-olah ngobrol sama manusia. Paham ini penting biar kita tahu mesin apa sih yang sebenarnya kita pakai. Nah, ini dia nih, pembeda yang paling krusial. Bayangin AI itu copilot kamu. Dia bisa kasih saran, bantu ringkasin info, atau benerin grammar. Tapi setir tetap di tangan kamu. Itu etis. Tapi begitu AI jadi ghostwriter yang nulisin analisis original buat kamu, nah disitulah garis batas etika dilanggar. Jadi selalu tanyakan ke diri sendiri, siapa pilotnya di sini? Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih serius, risikonya. Karena di balik semua kemudahan yang ditawarin AI, ada jurang-jurang etika yang perlu banget kita waspadai. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita jadi pengguna yang lebih cerdas dan bijak. Emang sih, rasanya kayak nemu jalan pintas yang enak banget. Tapi dalam dunia akademik, jalan pintas itu seringkali malah jadi jalan memutar ke arah masalah besar. Ingat, tanggung jawab atas integritas sebuah karya ilmiah itu 100% ada di tangan kamu sebagai peneliti, bukan di alat yang kamu pakai. Yuk kita bedah bahayanya satu persatu. Pertama, plagiarisme otomatis. Ini licik karena bisa terjadi tanpa kita sadari. Lalu ada bias, di mana AI bisa aja ngasih kesimpulan yang miring tanpa kita tahu. Tapi yang paling sering jadi jebakan Batman itu halusinasi. AI bisa ngarang sumber dan kutipan yang sebenarnya nggak pernah ada. Jadi, verifikasi setiap detail itu hukumnya wajib. Tapi, tenang, kita nggak dibiarin jalan sendirian di tengah kebingungan ini. Untungnya, Indonesia itu sudah punya kerangka aturan yang jadi pagar buat menjaga integritas akademik. Yuk, kita lihat strukturnya kayak gimana. Jadi, pada dasarnya ada dua lapisan utama yang jadi panduan kita. Di level nasional, ada UU Pendidikan Nasional sebagai payung besarnya. Tapi yang lebih penting dan wajib kamu baca dari halaman pertama sampai terakhir adalah pedoman akademik dari kampusmu sendiri. Aturan main yang paling detail dan spesifik adanya di situ. Perlu banget kita ingat ya, tujuan semua aturan ini bukan untuk melarang teknologi. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk melindungi 3 pilar utama penelitian, kejujuran, keadilan, dan kualitas. Ujung-ujungnya ini soal menjaga nilai dan martabat dari karya yang kamu hasilkan dengan susah payah. Oke, kita udah paham masalahnya, udah tahu aturannya. Sekarang bagian yang paling praktis dan ditunggu-tunggu. Gimana sih cara pakai AI yang cerdas sekaligus etis? Yuk kita lihat panduannya langkah demi langkah. Ada 3 langkah simpel yang bisa jadi pegangan kamu. 1. Pakai AI sebagai teman diskusi di tahap awal, buat brainstorming atau bikin outline. 2. Jadikan AI asisten editor buat poles tulisan kamu sendiri. Dan 3, ini yang paling krusial, jadilah detektif yang super skeptis. Cek ulang semua yang dihasilkan AI. Jangan pernah percaya 100%. Kutipan ini wah, ngena banget. Ini benar-benar merangkum semuanya. Teknologi boleh makin canggih, alat bantu bisa macam-macam, tapi pada akhirnya, nama kamulah yang tertulis di karya itu. Integritas karya kamu adalah cerminan langsung dari integritas dirimu. Anggap aja ini 3 pertanyaan kramat yang wajib kamu tanyakan ke diri sendiri sebelum klik tombol submit. 1. Soal transparansi. 2. Soal verifikasi. 3. Soal orisinalitas. Kalau kamu bisa jawab iya dengan yakin untuk ketiganya, berarti kamu sudah di jalur yang aman. Ini semacam jaring pengaman etika buat kamu. Oke, sekarang mari kita coba sedikit meneropong ke depan.
Karena obrolan soal AI ini bukan cuma tentang mematuhi aturan hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita ikut membentuk masa depan kolaborasi antara manusia dan mesin di dunia riset. Dan ini adalah pergeseran pola pikir yang menarik banget loh. Kita beralih dari rasa takut ke rasa penasaran. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan kekuatan AI untuk menemukan pola-pola baru atau mempercepat analisis data yang rumit tanpa mengorbankan jiwa dari penelitian itu sendiri, yaitu pemikiran kritis kita sebagai manusia. Seiring teknologi ini terus berkembang dengan sangat cepat, kita semua sebagai bagian dari komunitas akademik sebenarnya dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental. Pertanyaannya adalah, ketika AI semakin pintar, apa sebetulnya arti dari menjadi seorang pemikir yang orisinal? Mungkin di masa depan orisinalitas itu bukan lagi soal apa yang kita tahu atau hasilkan, tapi soal bagaimana kita bertanya, bagaimana kita menghubungkan ide-ide yang ada, dan mengapa semua itu penting. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.